Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah sesuatu yang buruk dengan kebaikan, supaya yang baik bisa menghapus yang buruk tadi. Berusaha untuk menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah dengan nilai-nilai takwa, dengan meningkatkan ketakwaan, rasa takut kepada Allah dimanapun berada. Bahwa kita manusia yang lemah selalu merasa diawasi, selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dialah Allah yang tak pernah mengantuk dan tak pernah tidur. Kita merasa diri ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu pun ketika manusia untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, pasti ada hambatan, ada rintangan, ada ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak rasa keimanan kepada Allah, semakin meningkat rasa dekat diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin banyak ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka dibiarkan begitu saja? Mereka mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sebenarnya manusia itu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa dan takut, dengan inginnya meningkatkan takwa kepada Allah, pasti ada celah-celah manusia tergelincir dalam perbuatan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia ini adalah manusia, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Manusia bukan tempat kesempurnaan. Manusia bukan manusia yang tidak pernah salah, tapi manusia adalah suatu saat pasti tergelincir dalam perbuatan dosa. Maka dosa-dosa, ketika manusia sempat tergelincir dalam perbuatan dosa, maka segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ada orang-orang yang tergelincir dalam perbuatan fahisyah,
dalam perbuatan dosa, mata salah melihat, otak salah berfikir, kaki salah melangkah, tangan salah memegang, hati berburuk sangka, busuk hati, tergelincir dalam perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau zalim kepada dirinya sendiri, atau zalim kepada orang lain, zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, maka mengingat Allah, berzikir mengingat Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang baik bukan manusia yang tak pernah salah. Manusia yang baik bukan manusia yang tak pernah keliru. Manusia yang baik adalah manusia yang ketika tergelincir dalam perbuatan salah dan dosa, dia segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu punya salah dan dosa, dan setiap manusia yang punya salah dan dosa adalah segera bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan diri bergerimang dosa. Jangan biarkan kita untuk terlarut-larut dalam perbuatan salah dan dosa, karena akan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, akan menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang punya dosa, yang enggan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka Allah berpesan kepada kita selaku hambanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam, melainkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang punya dosa, ketika dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah manusia yang terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah ayat 222. Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Allah cinta dengan orang yang taubat daripada ketimbang orang yang soleh, orang yang sudah merasa amal baiknya banyak, orang yang sudah merasa layak masuk dalam surganya Allah, sehingga dia jatuh dalam kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang semacam ini, manusia yang soleh sehingga layak untuk masuk dalam surganya Allah dalam hatinya, maka ini tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti menyadari sebagai muslim yang lemah, sebagai muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika terjatuh dalam perbuatan dosa, minta ampunlah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi orang yang paling bersih, orang yang paling baik, orang yang paling bagus, orang yang sudah dijanjikan surganya Allah, tapi masih minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, kata Nabi. Wahai manusia, bertaubatlah engkau kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari semalam mi'ata marrah, 100 kali. Dalam riwayat lain 70 marrah, 70 kali. Masih minta ampun kepada Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku yang dicintai oleh Allah, jangan putus dari rahmat Allah. Dosa besar, ampunan Allah jauh lebih besar. Dosamu banyak, ampunan Allah jauh lebih banyak. Kau berlari untuk sujud, kau bertaubat dengan beristighfar kepada Allah, maka segala niatmu, segala keinginanmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang yang masih ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang tak punya dosa. Orang yang bertaubat minta ampun itu seperti orang yang tak punya dosa, kata Nabi. Padahal dia berdosa karena dia sudah mengazamkan di dalam hatinya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Maka
akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatuh lagi dalam perbuatan dosa, terjerumus lagi dalam lembah maksiat, tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Lau amiltumul khataya hatta mala'atis sama, summa nadhimtum fataballahu alaikum." Andai langit itu tertutup dengan dosa-dosamu, langit itu menjadi gelap karena dosa-dosamu. Ketika engkau bertaubat, ketika engkau ingin kembali kepada Allah, maka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkecil hati, karena kita punya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha luas ampunannya. Tetap berusaha untuk menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbaik bukan orang yang tak punya dosa. Orang yang terbaik adalah ketika dia jatuh dalam perbuatan dosa, dia segera minta maaf, dia segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa kekurangan-kekurangan itu semata-mata datang diri sendiri. Innan nafsa la'ammaratum bisu', sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada manusia kepada jalan yang jelek, jalan yang tak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dibentengi dengan iman, takwa kepada Allah, maka insya Allah akan terbentengi dari perbuatan silap, salah dan dosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.